Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Rewan dengan NIM 12392401178 dari kelas D semester 5 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai internet dan e-commerce mata kuliah hukum bisnis. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai internet dan e-commerce. Kalau kita ngomongin internet, sebenarnya kita sedang membahas salah satu penemuan paling berpengaruh dalam sejarah manusia modern. Melalui internet sendiri, orang bisa bertukar informasi dalam hitungan detik tanpa peduli jarak negara atau zona waktu. Sekarang internet sudah jadi bagian dari keseharian hampir semua orang. Mulai dari sekolah online, kerja online, hiburan, sampai berbelanja. Semuanya bisa dilakukan hanya lewat perangkat genggam. Internet juga berkembang dari waktu ke waktu dengan kecepatan akses yang makin cepat berkat teknologi. Dari 4G, 5G sampai ke Wi-Fi. Jadi bisa dibilang internet bukan sekadar alat, tapi sudah jadi ruang hidup digital masyarakat global. Kalau kita flashback ke awal perkembangannya, internet dulu bukan sesuatu yang bisa dinikmati publik. Baru setelah muncul browser seperti Netscape dan Internet Explorer di era 90-an. Internet mulai dikenal secara luas, lalu muncul juga email, forum online, dan mesin mencari seperti Yahoo dan Google yang semakin mempermudah orang mencari informasi. Sekarang dengan hadirnya smartphone dan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan platform lainnya, internet semakin melekat dalam keseharian. Semua orang bisa mengakses berita, hiburan, komunikasi, sampai bisnis dan dari mana saja. Bahkan anak SD, mahasiswa, ibu rumah tangga, pedagang, dan pekerja kantoran semuanya pakai internet dengan cara masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa internet sudah menjadi kebutuhan utama, bukan lagi sekedar pelengkap. Salah satu perubahan paling besar yang dibawa internet itu adalah soal komunikasi. Dulu orang harus kirim surat atau menelpon lewat sambungan kabel kalau ingin berbicara dengan orang yang lebih jauh. Sekarang cukup pakai aplikasi chatting atau video call dan langsung terhubung dalam hitungan detik. Internet menghilangkan batasan jarak dan waktu. Bahkan bukan cuma komunikasi pribadi yang berubah, dunia kerja juga ikut terdampak. Seperti meeting online jadi hal biasa, kerja dari rumah pun bisa dilakukan tanpa hambatan. Internet bukan ruang kolaborasi yang lebih luas, bahkan antar negara. Selain itu, akses informasi jadi lebih gampang. Berita, pengetahuan, ide, dan konten edukasi kini tersebar luas dan bisa diakses kapan saja. Dari semua perubahan itu, salah satu dampak paling besar terlihat dari dunia bisnis, yaitu munculnya e-commerce atau perdagangan elektronik. E-commerce adalah aktivitas jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara online, tanpa harus tatap muka secara langsung. Kalau dulu kita harus datang ke pasar atau toko, sekarang cukup buka platform seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ataupun Amazon. Semua proses mulai dari memilih barang, konfirmasi pesanan, sampai pembayaran bisa dilakukan secara digital. Masyarakat pun semakin terbiasa dengan cara belanja yang cepat, praktis, dan fleksibel. Ini menunjukkan bahwa internet telah membuka lapak baru dalam sistem perdagangan dunia. Yang menarik dari e-commerce itu sendiri, punya banyak model. Yang paling umum adalah B2C atau business to customer, di mana perusahaan menjual produk langsung ke konsumen seperti di marketplace atau brand store online. Lalu ada juga C2C atau customer to customer, di mana individu bisa berjualan kepada individu lain seperti di OLX atau Facebook Marketplace. Yang lebih profesional ada model B2B atau business to business yang biasa digunakan antar perusahaan. Bahkan sekarang ada juga sistem C2B atau customer to business, di mana individu menawarkan jasa atau produk mereka ke perusahaan. Contohnya freelance lewat Fiverr atau Upwork. Semuanya terjadi secara digital tanpa batas ruang. Buat konsumen, e-commerce menawarkan berbagai keuntungan. Pertama, belanja jadi gampang dan bisa dilakukan kapan saja tanpa ribet keluar rumah. Kedua, pilihan produk jauh lebih banyak, tinggal cari keyword, bandingkan harga, baca ulasan, lalu klik beli.
Pembayaran juga makin praktis karena bisa lewat e-wallet, kartu kredit, transfer bank, atau COD. Bahkan ongkir pun kadang gratis karena ada promo dari platform atau seller. Sistem tracking pengiriman juga membuat konsumen bisa tahu posisi barang secara real time. Belum lagi banyak voucher, diskon, dan flash sale yang bikin belanja online makin diminati semua kalangan. Dari sisi pelaku, bisnis e-commerce membuka peluang besar untuk berkembang. Bahkan orang yang nggak punya toko fisik sekalipun bisa jualan secara profesional hanya bermodal akun marketplace atau media sosial. Biaya operasional jadi lebih rendah karena nggak perlu sewa tempat atau bayar banyak karyawan. Usaha mikro kecil sampai UMKM pun bisa bersaing karena pasar digital tidak terbatas hanya pada wilayah tertentu. Selain itu, promosi bisa dilakukan dengan iklan digital yang lebih terukur, seperti pakai Instagram Ads, Google Ads, atau TikTok Shop. Keuntungan lain, penjual bisa menjangkau konsumen dari berbagai daerah, bahkan sampai luar negeri. Tapi tentu saja, perkembangan e-commerce juga punya tantangan. Salah satunya itu yang paling sering dibicarakan adalah soal keamanan. Masih banyak kasus penipuan online, akun diretas, data pribadi dicuri, atau pembayaran fiktif. Kalau sistem keamanannya lemah, pengguna bisa jadi korban. Selain itu, persaingan antar penjual di pasar digital semakin ketat. Siapa yang nggak bisa berinovasi bakal tersisih. Hal lain yang juga jadi kendala adalah soal logistik, seperti pengiriman yang terlambat, barang rusak, atau salah kirim. Banyak konsumen mengeluh kalau pelayanan tidak sesuai harapan. Ini menunjukkan bahwa dunia e-commerce butuh strategi dan pengelolaan yang serius, bukan asal Bukalapak saja. Melihat dari kondisi itu, semua pemerintah dan berbagai lembaga mulai membuat aturan yang mengatur ekosistem digital, misalnya tentang perlindungan data pribadi, keamanan transaksi, perpajakan, sampai perlindungan konsumen. Tujuannya supaya pelaku usaha dan pembeli sama-sama merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi. Selain itu, edukasi digital juga semakin penting agar masyarakat tahu cara berbelanja dengan aman, menghindari penipuan, dan tidak membagikan data pribadi sembarangan. Semakin tinggi literasi digital, semakin sehat pula perkembangan e-commerce di suatu negara. Jadi, secara keseluruhan, internet dan e-commerce telah membawa perubahan besar dalam cara manusia hidup, bekerja, dan berbelanja. Berbisnis yang dulu terbatas oleh lokasi sekarang bisa menjangkau pasar global. Konsumen yang dulu harus datang ke toko kini cukup pakai jari di layar. Teknologi ini membuka banyak peluang, mulai dari lapangan kerja baru, pertumbuhan UMKM, sampai berinovasi bisnis digital ke depan. Perkembangan e-commerce bakal terus naik, apalagi dengan hadirnya teknologi seperti AI, Big Data, dan pembayaran digital yang makin canggih. Yang penting kita bisa memanfaatkannya dengan bijak supaya internet dan e-commerce benar-benar jadi alat yang menguntungkan, bukan sebaliknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.